Selamat datang di Revival is Now. Saya adalah Rasul Catherine Crick dan saya sangat bersemangat untuk apa yang Tuhan akan lakukan melalui program ini. Ini sebenarnya adalah episode pertama dari Revival is Now dan hari ini saya ingin berbagi dengan Anda apa yang dapat Anda harapkan dari nonton program ini serta asal-usul dari mana istilah kata Revival is Now berasal. Dalam program ini Anda dapat mengharapkan untuk mengalami kebangunan rohani dalam hidup Anda dan tersebar melalui Anda kepada teman, keluarga, komunitas, dan gereja-gereja Anda. Anda akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib yang datang melalui layar dan menyentuh Anda karena kebangunan rohani adalah benar-benar sekarang. Dan dalam kebangunan rohani ini, Tuhan sedang memulihkan gereja zaman kisah para rasul kepada tubuh Kristus. Artinya, apa yang kita lihat di gereja zaman kisah para rasul, bagaimana kita melihat Tuhan bergerak dengan kuasa, mujizat terjadi, kita akan melihatnya sekarang. Jadi nomor satu, Anda akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang telah disediakan Yesus bagi Anda di kayu salib. Anda mungkin seorang percaya tetapi belum mengalami kehidupan yang benar-benar berkelimpahan. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada belenggu, mungkin ada kekurangan. Adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk benar-benar mengalami kehidupan yang berkelimpahan di setiap area. Ini yang mereka lihat di gereja zaman kisah para rasul, dikatakan bahwa mereka membawa orang sakit dan yang kerasukan di bawah bayangan Rasul Petrus. Dan dikatakan bahwa orang sakit disembuhkan dan roh jahat pergi hanya dengan berada di hadirat di mana kuasa Tuhan, yaitu pengurapannya mengalir. Bahkan dikatakan bahwa semua orang disembuhkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah memberikan kamu kuasa atas segala penyakit, atas segala sakit dan roh jahat, bukan 50% atau 90%, tetapi semuanya 100%." Tuhan sungguh ingin anak-anaknya disembuhkan, dibebaskan, dan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku, Yesus, datang agar kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, ketika Roh Kudus datang atasmu, kamu akan menerima kuasa. Juga tertulis dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya dalam namaku. Mereka akan mengusir setan, mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Juga disebutkan, mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan mereka akan sembuh. Bagi mereka yang percaya, bukan hanya beberapa orang elit atau terpilih. Jika Anda percaya, Anda seharusnya melihat Tuhan bergerak melalui Anda seperti ini. Anda seharusnya menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Saatnya diperlengkapi untuk berjalan dalam kuasa Tuhan, menerima pengurapan. Jadi dalam program ini Anda juga akan berjalan dalam kemenangan atas iblis sampai pada titik di mana Tuhan dapat memakai Anda dengan kuasa untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan, dan menyembuhkan anak-anaknya. Dari mana asal mula istilah kata Revival is Now? Mengapa dinamakan demikian? Sekitar 6,5 tahun yang lalu, saya sedang mengejar karir sebagai penyanyi dan penulis lagu EDM pop Kristen. Tahun itu saya baru pertama kali mengalami kuasa Tuhan. Saya melihat mujizat terjadi dengan mata kepala sendiri. Pertama kali saya melihat orang sakit disembuhkan, manifestasi roh jahat dan roh jahat diusir keluar. Dan saat saya menerima kata nubuatan yang menyentuh hati saya begitu dalam, membuka mata saya terhadap kasih Tuhan untuk saya, kedekatannya serta kebaikannya. Saya dibaptis dalam Roh Kudus kira-kira sebulan kemudian, dan saat itu mata rohani saya terbuka untuk melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi saya. Pewahyuan saya tentang kasih-Nya meningkat dari 5% menjadi 1000%. Dan saya merasa sangat terdorong untuk menyerahkan hidup saya kepada-Nya. Ini lebih dari sekedar dorongan, ini adalah keinginan seluruh hati saya. Karena dengan melihat kuasa-Nya, mata saya benar-benar terbuka untuk melihat betapa baiknya Tuhan, betapa saya dapat mempercayainya, betapa maha kuasanya Dia, betapa layaknya Dia menerima penyerahan saya, dan saya sangat jatuh cinta kepada-Nya. Karena itulah saya menyerahkan hidup saya kepada-Nya. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. Lalu kemudian 9 bulan kemudian Tuhan menjawab doa saya ketika saya berkata kepadanya, "Ya Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, ambillah semua mimpiku, kehendakku, semuanya. Jika mimpiku bukan mimpimu, ambillah mimpiku dan berikan aku mimpimu." Jadi pada hari itu, September 2016, saya menghadiri sebuah konferensi penyembuhan profetik. Dan di sana seorang nabi dari Afrika Timur datang untuk melayani. Dan saat ia melayani, saya menyaksikan kuasa Tuhan pada tingkat yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
nabi itu kemudian menubuatkan kepada saya bahwa saya dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Dan saya dipanggil untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan melakukan banyak mujizat melalui saya. Saya sangat terkejut mendengar perkataan itu. Pertama-tama karena impian besar saya saat itu adalah menyanyi. Saya tidak punya keinginan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya sangat menikmati mendengar khotbah dan menyaksikan para hamba Tuhan yang bergerak dalam kuasa Tuhan menyembuhkan dan membebaskan. Namun bukanlah impian saya untuk menjadi hamba Tuhan. Selain itu, berbicara di depan umum adalah ketakutan dan kelemahan terbesar saya. Jadi saat saya mendengar perkataan itu, pertama-tama yang saya mau beritahu kalian adalah saya sadar ini memang suara Tuhan. Saya tahu itu. Meskipun awalnya saya terkejut, bagaimana ini mungkin? Saya bukan pembicara yang baik, saya buruk ketika berbicara di depan umum. Tetapi di saat itu, saat saya merasa syok, Tuhan mengingatkan saya tentang Musa. Musa yang tidak petah lidah, tetapi Tuhan tampil dengan cara yang supranatural dan Tuhan berkata kepada Musa, "Aku mau kamu menjadi hambaku yang memimpin jutaan orang dan menjadi perantara untuk menyampaikan perkataanku." Dan Musa berkata, "Aku tidak petah lidah." Musa seperti berkata, "Tuhan telah memilih orang yang salah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku melakukannya?" Dan Tuhan berkata, "Akulah yang telah membuat mulutmu. Aku akan memberikanmu perkataanku untuk kamu katakan." Intinya adalah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kuasaku adalah lebih dari cukup untuk memperlengkapimu, untuk menolongmu, untuk memampukanmu, untuk bergerak melalui kamu, melakukan mujizat melalui kamu. Jadi Musa mentaati perintah Tuhan. Jadi saat itu saya pun menyadari, wow, Tuhan sedang sungguh-sungguh berbicara kepadaku saat ini sama seperti Dia melakukannya kepada Musa. Dan oleh sebab itu saya hanya cukup berkata ya dan percaya kepadanya karena Dia sedang sungguh-sungguh bicara. Dan saya hanya menginginkan kehendaknya lebih dari apapun juga. Saya sungguh-sungguh serius saat menyerahkan diri saya seutuhnya pada 9 bulan sebelumnya. Maka saya berkata yes, ya kepada Tuhan. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat tidak pasti dalam hidup saya. Karena saya tidak bisa membayangkan akan berkhotbah, membayangkan melakukan memujizat, untuk mendoakan orang. Saya tidak sama sekali bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Namun saya percaya kepada Tuhan saya percaya Dia setia, dan saya juga percaya bahwa Dia tidak akan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak akan bertumbuh di hati saya. Saya tidak memiliki passion atau hasrat untuk melayani, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan saya sebuah hati untuk umatnya, hati untuk melayani umatnya. Singkat cerita, 6 tahun setelah itu, saya bisa katakan kepadamu bahwa Tuhan telah begitu setia. Sekitar setahun setelah menerima nubuatan itu, Nabi yang sama menubuatkan kepada gereja kami, gereja yang telah saya mulai sekitar beberapa bulan. Dia bernubuat bahwa waktunya telah tiba untuk kebangunan rohani, dan saya nubuatkan bahwa semua doa yang telah didoakan orang-orang di negara ini untuk kebangunan rohani, Tuhan sedang mencurahkan para rasul dan nabi, bahwa tidak ada yang pernah bisa menghentikan. Ini adalah kegerakan baru yang sedang datang, dan tidak ada, saya ulangi, tidak ada yang akan pernah bisa menghentikan kegerakan ini. Sebab ini waktunya Tuhan menjawab. Kamu sudah cukup berdoa untuk kebangunan rohani ini, dan ini waktunya bagi Tuhan menjawab doa-doamu. Dan Dia berkata, kebangunan rohani adalah sekarang. Revival is now for Amerika, sedang berlangsung untuk Amerika, dimulai dari Los Angeles dan akan menyebar luas ke Amerika, lalu ke seluruh dunia. Bukan waktunya lagi berdoa untuk kebangunan rohani, tapi kebangunan rohani adalah sekarang, sedang berlangsung. Jadi saya menerima janji-janji ini dari Tuhan. Saya menerima janji pelayanan bahwa saya akan melihat Tuhan memakai saya dalam mujizat, tanda, dan keajaiban. Dan saya menerima janji ini bersama tubuh Kristus, bahwa kebangunan rohani itu sedang berlangsung sekarang. Pun saya melayani di gereja yang telah saya mulai bernama Gereja 5 Jawatan. Dan saat itu kami sangat kecil, kami mulai dari 20 orang, tahun berikutnya menjadi 15, tahun berikutnya 10, tahun berikutnya 5, lalu COVID melanda. Kemudian kami tidak bisa beribadah lagi di gedung yang kami sewa. Tuhan bergerak kepada saya, aku sedang bergerak keluar dari kotak, bawa gerejaku keluar.
Jadi kami pergi keluar pada bulan Juli 2020 dan kami mulai melakukan ibadah di luar. Saya menamakannya Revival di dalam taman, Revival in the Park. Sebelumnya, sejak saya mendengar istilah kata Revival is now, saya mendeklarasikan itu di gereja. Kebangunan rohani itu sekarang, dan kebangunan rohani sedang berlangsung. Maka kami mendeklarasikan kebenaran ini bahwa kebangunan rohani adalah sekarang. Dan kami memuji Tuhan atas kebangunan rohani ini. Maka kami memuji Dia atas apa yang akan Dia lakukan pada hari ini dan di masa depan dalam kebangunan rohani ini di sini, di Los Angeles. Awalnya hampir tidak ada orang di gereja, kadang kosong, kadang tidak ada jemaat, tapi kami tetap berkata kebangunan rohani itu sekarang. Karena kami tahu Tuhan sudah mengatakannya dan kami tahu Dia setia. Kami tahu kami akan melihat itu terjadi, kami tahu itu sudah dimulai di alam roh dan kami perlu untuk terus menyalakan api itu agar melihat kebangunan rohani ini bertumbuh, terwujud secara nyata di alam fisik dan menyebar luas seperti kobaran api besar. Kami mulai mengadakan kebangunan rohani di taman, tetapi yang datang tetap tidak banyak. Kadang hanya beberapa orang, lalu suatu hari ada 20 orang datang, itu sangat mengembirakan. Selama 4,5 tahun itu saya tidak melihat banyak mujizat terjadi, tetapi saya melihat tanda-tanda dari Tuhan bahwa kuasa-Nya ada bersama kami, bergerak melalui saya, dan kami sedang menuju kebangunan rohani yang akan meledak. Saya melihat beberapa orang dibaptis dengan Roh Kudus dalam pelayanan, saya melihat ada beberapa kesembuhan, dan saya melihat Tuhan menjamah orang-orang melalui perkataan nubuatan. Kadang-kadang orang mengalami perjumpaan dan jatuh karena kuasa Tuhan, tetapi saya belum melihat ada pelepasan terjadi dan hampir tidak ada kesembuhan yang nyata. Namun saya tetap percaya akan hal itu, dan saya tetap percaya kebangunan rohani yang saya mimpikan di mana ada keselamatan, mujizat terjadi di mana-mana, dan semua orang mengalami kuasa Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada saya bahwa cara kebangunan rohani ini tersebar luas adalah melalui orang-orang yang akan melihat melalui klip-klip video singkat, video 1 menit secara online. Jadi Tuhan menuntun saya untuk membuat video-video 1 menit untuk menyebarkannya di setiap platform media sosial. Saya pun mulai melakukannya selama kurang lebih 3 tahun. Namun hampir tidak ada yang menonton. Lalu Tuhan memberi saya sebuah visi untuk membuat sebuah video montase berisi cuplikan-cuplikan video saat saya melihat kuasa Tuhan bergerak pada tahun 2020. Maka saya merilis video itu pada tanggal 1 Januari. 1 Januari adalah tepat hari ulang tahun saya ke-30 dan inilah harapan ulang tahun saya bahwa kamu dan 30 juta orang lainnya akan menerima mujizat saat menonton video ini. Kaki saya sebelumnya sangat sakit. Saya membuka siaran online dan Rasul Catherine sedang berdoa. Dia berkata, "Saya deklarasikan kesembuhan bagimu sekarang." Seketika rasa sakit itu hilang. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kuasa-Nya sangat kuat atas saya. Yesus telah menyembuhkanku. Anda sudah berdoa untuk anak-anak ini karena terkena HIV dan setelah Anda berdoa, semua anak-anak ini menjadi sembuh total. Aku usir HIV dari setiap anak di sini. Sekarang juga dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Inilah kuasa Tuhan. Aku deklarasikan setiap sakit, penyakit, dan rasa sakit harus lenyap. Jadilah sembuh. Depresi, kecemasan, mimpi buruk, kecanduan pergi di dalam nama Yesus. Terimalah mujizat yang kau butuhkan sekarang dalam nama Yesus yang perkasa. Saya menggugah video itu di TikTok pada tanggal 30 Desember dan pada tanggal 1 Januari, yaitu pada hari ulang tahun saya yang ke-30, video itu menjadi viral dan mendapat 1 juta penonton. Yang lebih luar biasa lagi, ada ribuan komentar pada video itu dan semua komentar tersebut berisi kesaksian tentang mujizat yang dialami orang-orang saat menonton cuplikan 1 menit itu. Saya benar-benar terkejut. Revival is now. Tuhan sungguh setia. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya rasanya ingin berteriak dari atas atap. Tuhan itu setia. Wow. Sebelumnya saya belum pernah melihat Tuhan melakukan mujizat melalui video online. Dan hanya dengan 1 video ribuan mujizat terjadi, tak terhitung banyaknya. Saya mulai melakukan siaran langsung di media sosial 2 kali seminggu. Dan mujizat terjadi di setiap siaran. Orang-orang bersaksi dan menulis di kolom komentar. Itu sungguh luar biasa. Kebangunan rohani benar-benar sedang terjadi sekarang. Lalu saya merindukan untuk melihat kebangunan itu juga terjadi secara nyata di taman dan di gereja, bukan hanya online. Pada bulan Maret, jumlah kami bertambah menjadi hampir 30 orang. Beberapa di antaranya datang karena melihat video online dan menyaksikan mujizat yang terjadi. Seorang wanita bahkan datang jauh-jauh dari Massachusetts
setelah melihat satu video. Ia berkata bahwa Tuhan membawanya ke sana untuk mengalami perjumpaan dengannya. Jadi dia datang bersama seorang temannya. Pada hari yang sama juga ada 2 orang dari Nashville. Saya terkejut, orang-orang rela naik pesawat hanya untuk datang ke kebaktian kecil kami di taman. Dan pada hari itu ketika saya mulai berdoa, wanita dari Massachusetts itu, roh jahat mulai termanifestasi di dalam dirinya. Tubuhnya gemetar. Saya belum pernah melihat hal itu sebelumnya dalam pelayanan saya. Saya mengusir roh itu dalam nama Yesus dan roh itu pergi. Yesus membebaskannya. Saya benar-benar terkejut, takjub, dan bersuka cita. Kamu dari mana? Massachusetts. Mengapa kamu memesan tiket pesawat dan jauh-jauh datang hanya untuk hadir di kebaktian revival di taman? Saya sedang mengalami banyak pergumulan dan saya menonton di Instagram dari satu video ke video lain hingga saya menemukan video ini. Saat saya melihat matanya, saya melihat Yesus berbicara kepada saya. Kami melalui banyak peperangan roh untuk bisa sampai ke sini. Roh Kudus adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya dan saya percaya apapun yang Dia punya untuk saya adalah besar dan indah. Kamu memiliki panggilan khusus atas hidupmu. Tuhan akan memakai kamu dengan dahsyat dan segala serangan yang menghalangimu untuk menerima Tuhan yang ada dalam hidupmu, aku nyatakan dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Saya melihat api Roh Kudus turun atasmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadi saat kita melihat Tuhan bergerak seperti ini, jatuh oleh kuasa Allah yang sedang terjadi ini, kuasa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyingkirkan sepenuhnya dari roh jahat. Pelepasan besar sedang terjadi saat ini. Tuhan sedang menyingkirkan setiap roh jahat keluar sekarang. Semua roh jahat harus pergi sekarang. Roh jahat keluar sekarang. Semua roh jahat harus keluar sekarang. Roh kecemasan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Sekarang keluar. Sekarang keluar. Kamu semuanya keluar sekarang dalam nama Yesus. Setiap dari kalian keluar sekarang. Sekarang. Apa yang kamu lakukan terhadap dia? Saya tidak mau dia memberitakan firman Tuhan. Shut up. Diam kau. Kalian dengar semua, apa kata roh jahat yang ada di dalam wanita ini? Roh jahat berkata, dia tidak mau wanita ini memberitakan firman Tuhan. Kamu sudah kalah hari ini. Wanita ini akan memberitakan firman Tuhan. Berdiri, 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 berdiri. Lihat saya. Lihat saya. Kamu harus pergi sekarang dalam nama Yesus. Pergi. Kamu sudah bebas. Wanita ini sudah bebas. Wanita ini sudah bebas. Roh jahat itu sudah pergi seketika dia terjatuh. Maka wanita ini sudah bebas. Dia sudah bebas. Dia sudah bebas. Dia sudah bebas. Puji Tuhan. Mari kita semua memuliakan Tuhan. Dia sudah bebas. Pujilah Tuhan, sekarang dia sudah bebas. Terima kasih Yesus. Kemudian saya menaruh video pelepasan itu di media sosial dan video itu langsung viral. Sejak saat itu, tiba-tiba orang-orang mulai berdatangan dari berbagai negara bagian setiap minggu setelah itu untuk mengalami kuasa Allah dan Yesus melakukan melepaskan orang-orang setiap minggu. Jumlah kami pun bertumbuh dari 30 orang di bulan Maret menjadi 70 orang dalam 2 bulan. Dan ketika jumlahnya 70, tepat pada minggu berikutnya langsung melonjak menjadi 300 orang. 300 orang datang. Jadi dari hanya 5 orang di bulan Januari menjadi 300 orang di bulan Mei. Dan pada hari itu tanggal 30 Mei, mujizat terjadi di mana-mana. Begitu banyak orang dibebaskan dan semuanya melompat bersuka cita memuji Tuhan dalam kekaguman kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap roh penyakit keluar. Pergi, keluar dalam nama Yesus. Kamu harus pergi. Tinggalkan dia, tinggalkan dia, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Datang ke sini di dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh ini. Kamu harus pergi sekarang.
Setiap minggu ratusan orang telah datang sejak saat itu. Pada tanggal 30 Mei saat 300 orang itu datang. Dan sejak saat itu orang-orang datang dari jauh naik pesawat, orang-orang berdatangan bahkan dari begitu banyak negara. Beberapa dari Australia, beberapa dari Malaysia, dari beberapa negara di benua Eropa, beberapa dari Kolombia, beberapa dari India, dan dari banyak negara lainnya lagi. Dan pada setiap minggu terjadi revival. Banyak mujizat terjadi, orang dilepaskan, dibaptis dalam Roh Kudus, disembuhkan dan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Beberapa bulan kemudian kebangunan rohani mulai meledak. Tahun lalu orang-orang di seluruh negeri mulai lapar akan apa yang Tuhan lakukan di Los Angeles. Sehingga muncul keinginan agar kebangunan rohani di taman itu terjadi juga di tempat mereka. Karena itu Tuhan mulai mengutus saya ke berbagai negara bagian, kemudian di negara-negara lain untuk melayani di acara kebangunan rohani. Jadi sejak setahun lalu saya mengadakan perjalanan hampir setiap minggu ke berbagai negara bagian dan sekarang 6 negara hanya dalam tahun 2022. Dan pada setiap acara kebangunan rohani, begitu banyak mujizat terjadi, bahkan seringkali orang-orang datang 12 jam lebih awal sebelum acara dimulai karena begitu lapar dan berharap penuh kuasa Tuhan bergerak. Kami telah melihat begitu banyak orang dilepaskan dari begitu banyak roh jahat, penindasan, kecanduan, serangan panik, pikiran bunuh diri, kecemasan, depresi, OCD, kutuk keturunan, dan kuasa sihir.
Kami melihat Yesus membuka mata yang buta, telinga yang tuli, orang bangkit dari kursi roda. Kami telah melihat segala usia mengalami pelepasan, kesembuhan, dan perjumpaan dengan kuasa Allah. Kebangunan rohani adalah benar-benar sedang berlangsung, dan ini baru saja dimulai. Kita sedang benar-benar berada dalam musim kebangunan rohani. Ada waktu dan musim untuk berdoa bagi kebangunan rohani, dan ada musim di mana Tuhan telah melepaskan kebangunan rohaninya. Dalam kitab Injil Yohanes ayat 34-35, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian berkata masih 4 bulan lagi musim tuaian, tapi aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya sekaranglah saatnya menuai." Kebangunan rohani sesungguhnya adalah sekarang. Waktu menuai adalah sekarang. Ini saatnya kita bangun, bangkit, dan melangkah masuk ke dalam kebangunan rohani ini. Saat kita berkata, "Ya Tuhan, saya percaya akan kebangunan rohanimu ini. Saya percaya ini waktunya saya menerima kesembuhan dan pelepasan. Saya percaya ini saatnya untuk menerima impartasi dan berjalan dalam kuasa Tuhan." Ketika kamu percaya akan hal itu, kamu memposisikan dirimu untuk menerima. Jadi inilah yang Tuhan minta kepadamu sekarang. Hanya percaya dan terima. Hanya melangkah masuk ke dalam kebangunan rohani ini selaras dengan pergerakanku dan apa yang aku kerjakan sekarang. Dan jika kamu melakukannya, aku akan membuatmu kagum takjub bagaimana aku menjawab doamu jauh lebih banyak daripada yang kamu pikirkan, mimpikan, atau bayangkan. Ini waktunya sekarang untuk melangkah masuk dalam revival, menerima segala mujizat yang Tuhan siapkan untukmu. Ini saatnya untuk diperlengkapi menjadi murid Yesus yang dewasa, yang berjalan dalam kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dan membebaskan orang lain. Saya sangat bergairah, bersemangat atas apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan juga melalui kamu lewat program Revival is Now ini, kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Saya tidak sabar menantikan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkatimu. Revival is Now. Kebangunan rohani adalah sekarang, sedang berlangsung. Kingdom is here, let your